Rojak Mubarok, rindu Ramadan. Pesantren membantu UMKM. Pemasaran digitalisasi. Untuk membantu ekonomi dan membangun masa depan. Sobat Media, kali ini aku lagi gak enak badan tapi aku harus selalu semangat untuk memberitahukan ke kalian bahwa hari ini aku lagi berada di salah satu UMKM, yaitu The Python. Maaf ya, suara aku memang seperti ini karena ngerasa masuk angin, karena perjalanan tadi tuh sedikit membuat aku pusing. Aku ada di desa Sumberjo, Kecamatan Python. Kira-kira ada di UMKM mana ya? Yuk ikuti aku. Assalamualaikum. Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak Aulia. Hari ini saya tuh ngerasa gak enak badan karena perjalanan cukup jauh gitu Bu. Mungkin ada rekomendasi produk agar stamina saya kembali gitu Bu? Nah, boleh. Ini aku ada minuman healthy drink, ekstrak serai dan madu. Nah, ini madunya sama serainya itu, terutama serainya ya, bisa mengatasi masuk angin, kembung kalau perjalanan. Iya betul. Itu ini aku ada dua varian. Ini yang original, yang ini yang nih kalau nggak suka yang manis-manis bisa pakai yang gula aren. Oke, ini yang gula aren itu yang original ya. Betul. Oke, selain ini produk dari minuman, mungkin ada produk lain gitu? Sementara kita fokus masih di ini ya, olahan serai ya, karena di sini itu kan produsen atau petaninya banyak yang nanam serai. Dan serai itu juga kan gampang tumbuh ya, sehingga kita nggak kesulitan bahan baku nih di sini. Nah, selama ini tuh serai kan hanya dimanfaatkan untuk bahan baku masakan. Betul. Nah, jarang dibuat olahan lain yang sebenarnya itu jauh memberikan manfaat untuk kesehatan kayak gitu. Selain produk minuman atau ada produk makanan? Aku juga ada produk makanan nih, ada aneka rengginang ya. Ini ada rengginang cumi, ini bestsellernya nih di sini, sama rengginang tiram ini Mbak Aulia. Nah, ini bestsellernya di sini. Ada produk olahan juga dari mente. Nah, kacang mente. Ya, ini aku ada 3 varian. Ada yang original, ada yang rasa bawang, sama ebi keju. Kalau untuk yang herbalnya, aku juga punya produk unggulan nih. Nih, black garlic. Nah, ini khasiatnya salah satunya untuk penderita diabetes ya. Itu kalau konsumsi ini bisa lebih ini ya, kuat dia staminanya. Biasanya kan orang diabetes lemes ya. Jadi kalau misalnya konsumsi black garlic, ketika dia bangun tidur itu tidak terasa lelah gitu, jadi lebih ada tenaga, power. Termasuk kalau juga ada apa namanya keluhan jantung gitu. Jadi bisa nih untuk yang sehat, untuk stamina. Jadi kalau yang suka beraktivitas di luar, konsumsi ini nggak gampang masuk angin, jadinya sehat dan kuat kayak brandingnya ini ya. Betul. Minum ini seperti itu. Nah, tadi kita sudah berbicara perihal manfaat dari produk yang Ibu hasilkan gitu Bu. Untuk pemasarannya nih Bu, kira-kira sudah sampai di mana saja? Kalau pemasarannya kita sudah sampai di luar Jawa sudah, Jawa sampai Jakarta juga sudah. Terus kalau untuk yang rengginang ini, rengginang cumi sama black garlic, kita masuk kemarin di kurasi ekspor untuk ke Kanada khususnya ya, yang black garlic ini. Tapi prosesnya masih berjalan, jadi kita belum di fase pengiriman, masih di perizinan ya. Dan alhamdulillah juga karena kita sudah perizinannya sudah lengkap, Mbak, sudah ada izin edar PIRT, sudah ada sertifikasi halal, sudah ada uji laboratorium, jadi pasar lebih ada trust, kepercayaan gitu sama kita. Dan kemarin kita juga salah satu produk kita yang ini ekstrak serai dan madu ini
Ini kan sekarang kemarin karena kita menang untuk minuman khas daerah Kabupaten Probolinggo, sekarang ada regulasi bupati yang menyerukan kepada semua perangkat OPD ya istilahnya atau organisasi di pemerintah daerah untuk suguhan tamu dan oleh-oleh itu ya minuman ekstrak serai dan madu ini betul. Sama sirupnya ini Mbak, sirup. Jadi sudah menyebar luas gitu Bu, bahkan pemerintah juga sudah bisa tahu ternyata ekstrak serai ini banyak sekali manfaatnya seperti itu. Iya seperti itu Mbak Elia, alhamdulillah seperti itu dan sekali lagi mungkin yang diapresiasi adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di Python gitu yang selama ini jarang orang yang melirik nih serai ini bisa dimanfaatkan sebagai apa sih di luar hanya sebagai bumbu masakan saja. Jadi bukan hanya terkenal di desa tapi juga bisa ke mancanegara gitu ya Bu. Amin. Amin. Semoga kedepannya potensi lokal ini bisa kita angkat lebih jauh lagi dan tentunya saya selaku UMKM juga masih berusaha untuk terus melengkapi perizinan-perizinan yang dibutuhkan karena memang kalau minuman ini kelemahan kami dari UMKM adalah kami ada keterbatasan karena ini harus ada BPOM seperti itu sehingga ini masih proses kami ajukan perizinan. Doakan ya Mbak Ulia kedepannya bisa segera terbit nih BPOM-nya seperti itu. Jadi untuk impact yang dirasakan bukan hanya dari keluarga saja gitu ya Bu, tapi untuk masyarakat gitu. Menurut Ibu apa impact yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Yang pertama aku bisa tenaga kerja ya, menambah tenaga kerja. Jadi sebelumnya kan aku hanya 2 orang aja nih tenaga kerjanya. Dengan kemarin ada apresiasi lebih untuk minuman healthy drink nih sebagai inovasi daerah Kabupaten Probolinggo yang baru, aku bisa hire 1 tenaga kerja lagi dan yang keduanya kita jadi bisa membuat motivasi untuk petani serai yang ada di Python ini gitu. Mereka jadi lebih semangat lagi untuk menanam karena ternyata bisa dimanfaatkan untuk olahan-olahan yang lain seperti itu. Jadi bukan hanya impact untuk membantu perekonomian keluarga, tapi juga bisa mengurangi pengangguran gitu ya Bu. Dan insya Allah semoga bisa menginspirasi ya paling tidak. Karena aku meyakini gini Mbak Aulia, aku sebagai UMKM itu nggak takut gitu untuk menyalurkan apa yang aku bisa atau ilmuku ya, karena setiap orang tuh sudah membawa rezekinya masing-masing. Artinya kalau misalnya masyarakat semakin banyak mereplikasi olahan serai ini, harapan kita petaninya juga semakin sejahtera, dan ekonomi kita UMKM ini semakin mengangkat ke atas gitu ya. Karena kemarin kan habis corona itu kita cukup terhantam itu ya, jadi down gitu dulu. Down banget, jadi aku sampai di fase yang mau berhenti. Iya betul. Aduh kayaknya usaha ini nggak bisa gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan ini kita bikin inovasi black garlic sama ini ekstrak serai dan madu ini ternyata menjadi harapan baru buat saya juga, bahwa ternyata saya masih dikasih kesempatan nih kayaknya sama Allah untuk bisa berkembang lagi dengan produk baru ini gitu. Untuk inovasinya gitu Bu, seperti apa perbedaan produk Ibu dengan produk yang lain gitu? Sementara kalau untuk wilayah Kabupaten Kota Probolinggo kita belum ada kompetitor ya. Alhamdulillah. Karena baru di kita ya yang membuat olahan serai dan madu, dan kita juga kan ada input bahan baku untuk daun salam sama rumput laut ya. Jadi ini mau memadukan nih pertanian sama kelautan nih di produk ini gitu. Jadi ya sementara belum ada kompetitor. Kalau untuk pabrikasi saya masih lihat kalau misalnya saya main ke mall atau ke supermarket, belum ada produk olahan yang menggunakan serai ya, kecuali yang itu misalnya hanya minyak serai untuk oles ya, tetapi untuk minuman itu masih belum. Sampai hari ini saya belum tahu nih ada produk serupa atau tidak, tapi untuk kabupaten insya Allah kita belum ada kompetitor. Berarti bisa saya simpulkan bahwa Ibu adalah pencetus gitu ya Bu? Pencetus gitu ya? Ya, sebenarnya bukan pencetus ya, mungkin aku lebih cepat mengambil peluang itu untuk bisa
mengkomersilkan ini gitu, karena selama ini kan serai hanya dikonsumsi di rumah tangga aja gitu, tanpa ada orang berpikir bahwa ini Bisa jadi untuk minuman, dijual gitu, bisa bernilai ekonomis gitu lah, seperti itu Mbak Aulia. Ya, bahkan saya juga baru tahu ternyata serai itu memiliki impact atau manfaat yang sangat baik biasa. untuk badan gitu. Saya cuma tahunya bisa untuk olahan makanan, bumbu-bumbu saja gitu. Ternyata bisa membuat minuman dan bahkan impactnya sangat luar biasa untuk tubuh kita seperti itu. Yang orang nggak tahu juga, serai ini di beberapa riset dan jurnal, nanti bisa di searching di Google ya, karena ini udah orangnya Google, kita nggak bisa ngarang-ngarang ya tempat ini. Ternyata kandungan di serai itu salah satunya magnesium, itu berfungsi untuk mengembalikan fungsi saraf. Sehingga apa ya, namanya kita ini kan sudah di era seperti ini kan, makanan sudah cepat saji gitu, instan, banyak menggunakan bahan-bahan pengawet dan lain sebagainya. Dengan mengimbangi mengkonsumsi minuman berbahan serai ini, kita bisa mengembalikan fungsi-fungsi atau persoalan-persoalan kolesterol dan lain sebagainya kan bisa dibantu dengan ini. Iya betul, bahkan terkadang pada usia muda tuh banyak yang sakit gitu, saraf-saraf sudah terganggu, sering sakit pinggang, sering masuk angin tanpa mereka sadar bahwa ada minuman yang bisa membantu metabolisme tubuh semakin membaik seperti itu. Nah ini Mbak Aulia produk-produknya The Python. Jadi ini untuk yang olahan serai tadi, kita branding keluarnya itu sama dengan nama UMKM-nya ya, The Python. Tapi kalau untuk yang snack, kita branding keluarnya itu mereknya pakai The Biota. Jadi kalau ketemu merek The Biota di pusat oleh-oleh itu berarti punya The Python ya. Ternyata saya baru tahu kalau ada rengginang cumi-cumi sama rengginang tiram. Saya tahunya kalau ada rengginang itu hanya ikan, terasi ataupun udang gitu ya Bu? Memang ini munculnya dulu karena kita mau buat inovasi olahan produk kelautan ya. Karena kan Python ini sebenarnya laut kita dekat dengan TPI Python ini penghasil ikan cukup banyak. Nah cuman waktu itu saya ngelihat itu ada awalnya ya, melihat ibu-ibu pencari tiram. Jadi saya lihat mereka proses nyarinya sulit, ininya sulit, tapi kok apa ya, mereka jualnya hanya gitu-gitu aja gitu. Apa ya yang bisa dilakukan dengan bahan baku ini, dan bahan baku ini kan nggak pernah habis. Maksudnya nggak ada musimnya gitu ya. Kalau ikan kan kadang di laut tuh ada musimnya nih. Kalau untuk yang tiram ini kan nggak ada musimnya. Jadi mereka terus cari dan bahan bakunya ada terus. Nah jadi aku kayaknya kalau buat inovasi diolah jadi rengginang, mungkin ada satu ciri khas baru nih dari Probolinggo gitu. Ternyata ibu ini sangat kreatif ya, ada minuman serai, ada ini juga rengginang tiram sama cumi-cumi. Boleh dicoba Bu? Oh boleh, ini Mbak Aulia nih ya. Oke teman-teman, nanti mau nyoba bisa dibandingin nih dengan produk serupa dari luar Kabupaten Probolinggo ya. Karena ini kan saya baru pertama kali mencoba rengginang cumi gitu ya Bu. Ini rengginang cuminya kayak gini. Mari kita coba. Coba nanti bisa kasih pendapatnya. Iya, bismillah. Soalnya ada juga yang buat rengginang cumi tapi dia hanya pakai tintanya aja nih. Jadi bahan baku cuminya sendiri nggak dimasukkan di dalam ini olahan ini. Kalau ini kan kita benar-benar pakai cumi yang segar. Kita blend dengan bahan baku ketannya, terus kita olah menjadi produk ini. Sehingga mungkin kadang orang berpikirnya kok agak sedikit mahal ya gitu ya. Jadi kita nggak lari ke situ karena kita mau kualitas. Iya, kualitas yang pertama gitu, yang utama. Karena kalau dites kan di situ kan sudah ada kandungan gizinya ya di produk ini. Kan di sana juga proteinnya sudah terlihat cukup tinggi. Sehingga sangat bagus kalau untuk anak-anak konsumsi ini juga gitu. Rasanya di sini saya ngerasa cuminya tuh sangat ini ya Bu, dominan sekali gitu ya, karena memang bahannya dari cumi asli seperti itu. Mau nyoba lagi ya Bu? Saya dihabisin juga nggak apa-apa nih. Oke, mari kita coba. Bismillah.
Nih Mbak Aulia, minumnya bisa dicoba sekalian ya, ekstrak serai madunya. Iya, ini yang rasa original ya Bu? Ya, betul sekali. Ini juga ada lemonnya, jadi vitamin C-nya juga tinggi. Jadi aman. Insya Allah nggak masuk angin lagi. corona. Coronanya bablas. Betul Karena kalau daya tahan tubuh bagus kan katanya gitu betul. ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Aulia. Saya ngerasa badannya kembali fit gitu, jadi bisa beraktivitas semangat lagi gitu ya Bu. Semoga ini nanti lebih seger lagi ya beraktivitas ya. Terima kasih. Sama-sama.